Terima kasih Bu atas kesempatan. Terima kasih Bu atas pertanyaan, kritik dan saran-saran yang telah disampaikan kepada mahasiswa Uji Jamaludin. Dan giliran saya terakhir, Saudara Jamaludin ya. Skripsi Anda membahas tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia pada masa pandemi. Studi pada laporan rasio keuangan periode triwulan 2020. Anda katakan triwulan 2020 itu mengcover bulan-bulan apa saja, dari bulan berapa sampai bulan berapa? Bulan 1 sampai bulan 4 Pak. Bulan Januari sampai bulan Desember Pak. Bulan Januari sampai bulan Desember. Tidak menyeberang ke tahun 2021? Tidak Pak. Tidak, hanya tahun 2020 saja. Oh, iya. Baik, dari judul kamu ini kan ada kata-kata perbandingan ya, perbandingan kinerja keuangan. Teori apa yang kamu pakai? Teorinya apakah teori perbandingan saja, ataukah perbandingan kinerja saja, atau teori perbandingan kinerja keuangan? Yang mana yang Anda pakai? Teori apa? Teorinya Misbahuddin dan Hasan. Apa itu nama teorinya? Analisis perbandingan atau analisis komparasi. Analisis perbandingan atau analisis komparasi. Tidak ada kata-kata kinerjanya di situ? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oh, jadi kalau begitu Anda menggabungkan dua teori ya. Ya, jadi bisa menggunakan teori perbandingan, kemudian bisa juga memakai teori kinerja keuangan. Ya. Tapi kalau lebih bagus itu, ya, yang lebih bagus itu adalah teori perbandingan kinerja keuangan. Itu yang lebih lengkap karena sudah ada perbandingannya, sudah ada kinerja keuangannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada referensi yang mengarah pada teori perbandingan kinerja keuangan, ya pakai saja dua teori, teori perbandingan dan teori kinerja keuangan. Ya, seperti itu. Nanti kamu cari benang merahnya, ada apa indikator teori perbandingan dan apa indikator kinerja keuangan. Nanti di situ kamu bisa memilah dan memilih ya. Ya. Kemudian dalam kinerja keuangan itu sendiri, apa yang kamu setting di situ? Apa yang kamu stressing? Garis bawah ya, apa di dalam kinerja keuangan? Ada 3 indikatornya Pak. Kecukupan modal, Ada 3 indikator. iya Pak. Apa saja itu indikatornya? Kecukupan modal atau solvabilitas, likuiditas dan profitabilitas Pak. Oh, begitu. Sedangkan kalau rasio keuangan seperti CAR, FDR, ROE itu apa? Kalau CAR itu masuk ke rasio kecukupan modal Pak. Rasio kecukupan modal. Iya. Kalau tadi solvabilitas, rentabilitas dan likuiditas apa itu? Solvabilitas itu kecukupan modal Pak. Kata lainnya, kalau profitabilitas kata lain itu rentabilitas Pak. Ya. Bukankah yang saya maksud ini adalah indikator teori dari kinerja keuangan? Yang CAR itu Pak? Ya, CAR, FDR, ROE, ROA, NOM, ya. Iya Pak. NPF. Iya Pak, masuk indikator juga Pak. Ya, kalau yang saya katakan tadi, kalau yang Anda jelaskan tadi, kecukupan modal itu, ya, itulah yang Anda sebutkan liquid, solva dan renta, ya. Jangan disalahartikan ya. Ya, baik, karena tadi sudah disinggung juga ya masalah yang terkait dengan isi skripsi Anda, ya. Ada beberapa yang saya sudah lihat itu, ada yang saya bisa tanyakan, ada yang juga tidak perlu saya tanyakan. Tinggal Anda saja yang ini ya, yang melihat kembali. Saya ingin uji pemahaman nih saja, ya. Kalau CAR itu apa artinya? Kalau CAR itu Yang melihat ya, rasio
rasio yang menunjukkan tingkat kecukupan modal bank dalam menutupi risiko-risiko di masa mendatang, risiko-risiko bank yang mungkin terjadi di masa mendatang dari aktivitas kegiatan perbankan. Ya, atau untuk mengukur ya kecukupan modal Ya Pak. untuk tutupi kegagalan pembiayaan kredit ya. Ya Pak. Nah, dikatakan baik sekali itu atau sangat baik, kira-kira berapa Jika capital adequacy standarnya? berada di atas atau sama dengan 12%. 12%. Ya. Kalau hasil penelitianmu menunjukkan apa? Kalau untuk untuk bank syariah dengan bank konvensional berapa? bank konvensional 18,68% Pak. Kalau bank syariah 16,28%. Berarti di bawah atau di atas? Di atas Pak. Di atas. Berarti simbolnya adalah sangat Baik. Sangat baik. Oke, ini saya uji ya. Ini sudah intinya ini skripsi Anda ini. Kalau disiplin keilmuannya ya. Kemudian LDR atau FDR itu apa artinya? FDR itu Pak menunjukkan kemampuan likuiditas bank untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya Pak. Ya, atau financing to deposit ratio ya. Jadi artinya ya bank mempunyai kesanggupan untuk membayar kembali ya, atau penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. Ya. Kemudian itu standarnya berapa persen dikatakan sangat baik? Standarnya itu Pak, kalau rasionya itu kurang dari 75% Pak. Kurang dari 75%. Sedangkan hasil penelitian kamu berapa yang kamu dapatkan? FDR pada masing-masing bank syariah dan bank konvensional ini. FDR-nya berapa? Untuk bank syariah 72,30. Lihat saja yang kalau masalah angka ya saya maklumi, mungkin Anda tidak bisa menghafal ya. 72,67% Pak. Apa itu bank? Bank syariah. Kalau bank konvensional 86,78% Pak. Berarti di bawah atau di atas itu? Kalau untuk bank syariah predikatnya sangat baik Pak, karena dia. Kalau bank konvensional cukup baik Pak. Cukup baik. Nah, di kesimpulanmu ini ada yang berbeda ya. Ya, FDR bank syariah ya. Bank syariah tadi Anda katakan berapa? 72,67% Pak. 72? Ya Pak. Ya itu kan sangat baik ya. Kalau bank konvensional 86,78%. Nah, FDR pada masing-masing bank syariah dan konvensional statusnya sangat baik. Ya, coba dilihat itu apakah sudah betul atau tidak. Ya. Sedangkan yang berikutnya, ROE. Apa artinya ROE? ROE. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola asetnya untuk perolehan laba Pak. Iya, maksudnya jelaskan dulu itu kepanjangan dari ROE itu apa? Return on asset Pak. Iya, kalau ROA? Return on asset, kalau ROE? Kalau ROE return on equity Pak. Iya. Pengembalian terhadap modal. Apa maksudnya itu? Maksudnya Pak, kemampuan bank untuk mengelola modal yang di-store untuk perolehan laba Pak. Sebelum pajak atau setelah pajak itu? Kalau untuk return on equity setelah pajak. Ya, kalau return on asset sebelum pajak. Iya. Berapa standarnya kalau ROA? Dikatakan sangat baik. Sangat baik jika rasionya lebih dari 1,5%. Lebih dari 1,5%. Sedangkan di hasil penelitian kamu berapa? Kalau untuk saya lihat di kesimpulan kami ini kurang baik ya, masing-masing bank syariah dan bank konvensional. Coba dicek itu. Kalau untuk bank konvensional 2,03% Pak. Kalau ROA untuk bank konvensional sangat baik ya. Iya Pak. Sedangkan bank syariah? Kalau bank syariah predikatnya cukup baik Pak. Cukup baik. Nah, di kesimpulan kami ini ROE untuk bank syariah
kurang baik. Oh, RO, return on asset Pak. Return of equity. Oh, kalau equity Pak, dia Ya, jadi kasih Anda memberikan penjelasan di kesimpulan itu harus secara terstruktur ya. ya Pak. Ya, apa yang Anda bahas itu yang harus apa yang Anda tanyakan itu yang harus Anda bahas ya. Ya Pak. Kemudian berikutnya, ini uji pemahaman ini. Ya, ROE. Kalau ROE Pak, Ya, kalau ROE itu return on equity atau pengembalian terhadap modal. perbandingan setelah pajak ya. Iya Pak. ROE-nya untuk bank syariah konvensional? Kalau bank konvensional 12,6% Pak. Apa artinya itu? Sangat baik atau gimana? Kurang baik Pak. Kurang baik. ROE untuk bank konvensional sini sangat baik, sedangkan bank syariah tidak ada. Lihat. Ini perlu dicek ulang. Kemudian LDR. Iya Pak. LDR. LDR Pak. Apa itu artinya LDR? Loan to deposit ratio Pak. Atau kemampuan likuiditas bank untuk membayar utang-utang jangka pendek Pak. Ya, likuiditas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan ya. Ya Pak. Bagaimana LDR-nya untuk bank syariah dan bank konvensional? Apakah berada pada peringkat apakah sangat baik, kurang apa? Bank syariah sangat baik Pak, 72,67%. Sedangkan bank konvensional cukup baik. Iya. Nah, di sini ada perbedaan istilah lagi yang Anda kemukakan di kesimpulan. Itu beda signifikan. Apa maksudnya beda signifikan? Oh, itu kesimpulan ketiga Pak. Perbandingannya. Ya. Jadi tolong diklasifikasi ya penjelasannya. Ya. Kemudian berikutnya lagi. NPF, NIM dengan NOM. Kalau NIM atau NOM itu net interest margin atau net operating margin. Menunjukkan kemampuan bank mengelola aktiva produknya untuk perolehan pendapatan bunga atau bagi hasil Pak. Ya, jadi rasio perbandingan bunga bersih atau bagi hasil Pak. Terhadap bagi hasil rata-rata aktiva produktif ya. Dikatakan sangat baik berapa? Lebih atau kurang? Kalau untuk lebih dari 3% ya. Nah, bagaimana kenyataannya? NOM bank syariah dengan bank konvensional berapa? Dan statusnya apa? Untuk bank konvensional dia 5,11% Pak. Statusnya apa? Kurang baik Pak. Sama-sama kurang baik. Kalau bank syariah kurang baik Pak, sementara bank konvensional cukup baik. Cukup baik. Ya, ada kurang baik, ada cukup baik. Ya Pak. Iya. NOM ya? Iya Pak. NOM. Lebih baik. Hanya ada istilah di sini lagi lebih baik, kurang baik. Kalau bank syariah kurang baik, kalau bank konvensional lebih baik. Ini tolong disamakan lagi dia punya ya, jangan berlain-lain. Ada lebih baik kah istilahnya? Iya Pak, kalau lihat dari penelitian terdahulu untuk perbandingan pakai istilah itu Pak. Tapi yang kamu pakai apa standarnya? Kan sudah ada ini ya. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya dari saya ya. Seperti yang ditanyakan oleh penguji munakasah sebelumnya, ini harus ada ya hasil print out dari data-data yang kamu peroleh dari internet ya. Ya. Ini sudah ada ya? Ada Pak. Sudah ada. Di lampiran Pak. Di lampiran, oke. Kemudian juga kesimpulannya ini, kesimpulan yang ada di skripsi kamu, tolong memakai angka ya. Oh iya Pak. Iya, jangan hanya kurang lebih baik, cukup baik, tapi disertai dengan angkanya. Kemudian juga ada beberapa ya yang saya coret-coret itu, tolong dikomentari misalnya standar deviasinya untuk bank konvensional dengan bank syariah itu ini. Standar deviasinya ini kamu belum komentari di sini berapa? Misalnya 5,4480 itu seperti apa? Ya, apakah dia berada pada klaster yang
kurang baik, cukup baik, atau sangat baik. Nah, seperti itu. Sama ini ada semua ini, saya lipat-lipat ini. Nih, ya, baik ROA, NPL, FDR, ya, NOM, NIM, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga saya mau tanya ini, bagian terakhir, ya. Apa maksudnya ini? Misalnya di halaman 82 secara acak, ya. 82, coba buka halaman 82, Ya, Pak. tabel 436. Ya, Pak. Tabel 436 sudah? Ya, Pak. Apa maksudnya itu 0,009? 0,009 itu, Pak, tingkat probabilitasnya, Pak. Hah? Tingkat probabilitasnya untuk non performing loan itu Signifikan 0,009. Apa maksudnya? tingkat probabilitas yang diperoleh dari SPSS, Pak. Untuk rasio non performing loan itu 0,009. Iya. Dan itu Apa maksudnya itu probabilitas? Tingkat probability-nya, Pak. Tingkat kemungkinan terjadinya perbandingan, Pak. Ya, probability, ya. Jadi bisa dikatakan ya kemungkinan, ya. Ya, Pak. Sama juga ramalan cuaca, ya, terjadi kemungkinan hujan pada besok, ya. Jadi curah hujan itu bisa diprediksi probabilitas, ya, turunnya hujan dari angka-angka. Ya, baik dari saya cukup saja, ya. Dan pada dasarnya saya apresiasi, ya, isi konten Anda, dan tadi catatan-catatan, ya, dari Dewan Pemuji seperti ayat hadis itu, ya, harus diperbaiki istilahnya. Kemudian tidak itu saja, ya. Kalau baik Al-Qur'an dan hadis, ya, jangan ayatnya di halaman 1, artinya di halaman lain. Kalau bisa dikasih sama, ya, di satu halaman, jangan dikasih penggal-penggal supaya lebih bagus, ya. Baik, karena ujian kesadaran sudah selesai, maka saya persilakan Anda untuk menempati ruangan, ya, kurang lebih 1 menit, ya, di luar. 1 menit di luar untuk akumulasi nilai Anda.